Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan membahas tentang Kerajaan Mataram kuno dengan subbab kemunculan, berkembang, puncak kejayaan, dan keruntuhan. Yuk simak videonya. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan bercorak Hindu dan Buddha yang berdiri di bumi Mataram dekat Yogyakarta sekarang. Sejak abad ke-8 hingga abad ke-11, kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan yang sering berpindah tempat sehingga mempengaruhi nama kerajaannya. Kerajaan ini memiliki ibu kota di daerah Mataram dekat Yogyakarta sekarang sehingga kemudian diberi nama Medang. Namun kerajaan ini sempat mengalami beberapa kali atau kurang lebih 7 kali berpindahan ibu kota hingga akhirnya sampai ke Jawa Timur pada abad ke-10 dan lebih dikenal dengan Kerajaan Medang. Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram yang Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Dalam sejarahnya, Kerajaan Mataram kuno ini diperintahkan oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti cenderung saling bersaing memperebutkan kekuasaan. Namun ada masa saat mereka pernah memerintah. Yang pertama ada Prasasti Sangkal, yaitu asal-usul dinasti Sanjaya dan pembangunan sebuah lingga di Bukit Sirangga. Disebutkan pula bahwa yang menjadi raja sebelumnya adalah Sana, yang digantikan oleh Sanjaya yang merupakan keturunan Sanaha adalah saudara perempuan Sana. Dan kedua, Prasasti Kalasan yang berisi cerita pendirian Mangkunis Suci untuk Dewa Tara dan Biara untuk pendeta oleh Raja Panangkaran atas pemerintahan keluarga Shailendra. Disebutkan pula bahwa Panangkaran juga menghadirkan desa Kalasan untuk para sangga atau umat Buddha. Dan yang terakhir, Prasasti Mantriasih. Prasasti Kudu berisi silsilah raja-raja keturunan Wangsa Sanjaya yang menduli Raka Watukara, Dyah Balitung, yaitu Raja Sanjaya, Panangkaran, Panunggalan, Raka Warak, Raka Garung, Raka Pikatan, Raka Saiwangi, dan Raka Watukara. Berkembangnya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno pernah dipimpin oleh 3 dinasti berbeda, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Shailendra, dan dinasti Isyana yang berdiri sejak tahun 732 sampai 1007. Kerajaan Mataram kuno berada di daerah mendiang satu bumi Mataram yang sekarang posisinya berada di sekitar Prambanan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Untuk petanya bisa dilihat di atas saya. Nah, selanjutnya faktor sosial masyarakat. Faktornya yaitu makmur karena memiliki pemimpin yang arif dan juga bijaksana. Selain itu, juga saling bergotong royong sehingga bisa bertahan selama 3 abad. Faktor ekonomi. Kerajaan Mataram kuno mengandalkan sektor pertanian, peternakan, perdagangan, dan karya seni. Disebabkan karena letaknya kerajaan ini berada di pedalaman Jawa Tengah yang juga berada di daerah dekat Gunung Merapi. Oke, raja-raja dari Mataram kuno. Yang pertama ada Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya dari tahun 732 sampai 760 Masehi. Yang kedua ada Sri Maharaja Rakai Panangkaran itu dari tahun 760 sampai 780 Masehi. Yang ketiga ada Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharmatungga dari 780 sampai 800 Masehi. Yang keempat Sri Maharaja Rakai Warak atau Windra Sailendra itu dari 800 sampai 820 Masehi. Kelima, Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga itu dari tahun 820 sampai 840 Masehi. Yang keenam, ada Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani dari 840 sampai 856 Masehi. Yang ketujuh, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapala dari tahun 856 sampai 882 Masehi. Kedelapan ada Sri Maharaja Rakai Watu Malang dari tahun 882 sampai 899 Masehi. Dan yang ke-9 Sri Maharaja Rakai Watukara Dyah Balitung dari tahun 898 sampai 915 Masehi. Yang ke-10 ada Raja Daksa dari tahun 915 sampai 919 Masehi. Yang ke-11 Raja Turugong dari tahun 919 sampai 924 Masehi. Dan yang ke-12 Raja Sumbadyah Wawa dari tahun 924 Masehi. Masa jaya kerajaan Mataram kuno terjadi saat dinasti Sailendra memerintah pada abad ke-8. Kerajaan Mataram kuno mengalami masa jaya saat periode pemerintahan Rakai Panangkaran 760 sampai 780 Masehi.
Inggay, Rakai, Watugura, Dia Balitung 898 sampai 915 Masehi. Selama 150 tahun, Kerajaan Medang mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang seperti kesenian, budaya, sosial, dan militer. Dalam kesenian dan budaya terlihat dari makara arsitektur Jawa kuno berupa pembangunan candi, prasasti, dan monumen sepanjang dataran Kedu hingga Kewu. Candi prasasti dan monumen banyak dibangun di era dinasti Sailendra. Contoh peninggalan tersohor dinasti Sailendra yang eksis sampai saat ini adalah Candi Borobudur, Prambanan, dan Sewu. Era 180 tahun dinasti Sailendra berjaya banyak mengembangkan seni arsitektur Jawa kuno dengan corak Hindu-Buddha. Bangunan-bangunan tersebut merupakan tempat suci Hindu-Buddha. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan pada tahun 1080. Faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan ini yaitu pertama, karena letusan gunung berapi yang berlokasi di kerajaan yang berada di Jawa Tengah. Dengan banyak gunung berapi membuat letusan berapi merusak istana kerajaan. 2. Kekosongan kekuasaan di masa raja terakhir karena sang raja tidak memiliki pewaris tahta sehingga kekuasaan diberikan oleh Busindok yang merupakan seorang penasihat kerajaan. Busindok sendiri kemudian mendirikan dinasti Isyana dan memindahkan ibu kotanya ke Jawa Timur. Yang ketiga, disebabkan oleh Kerajaan Mataram kuno bermusuhan dengan Kerajaan Sriwijaya dengan bangsa Shailendra. Perebutan kekuasaan sudah terjadi sejak masa Rakai Panangkaran atau antara bangsa Sanjaya dan bangsa Shailendra. Selain itu, kekuasaan juga kembali pecah setelah Rakai Kayuwangi berkuasa. Hal inilah yang membuat pemerintahan kacau balau sehingga berpotensi mengalami keruntuhan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.